Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purdenta Ingartiarta dengan NIM akhir atau dengan NIM 23050606067. Pada kali ini saya akan mereview tugas mandiri yang ke-13 pada mata kuliah getaran mekanik. Yang pertama, ada pendahuluan singkat, yaitu pada tugas 12, saya telah menganalisis fenomena getaran transien pada sistem suspensi mobil saat menerima eksitasi langkah atau step input, yaitu di tugas sebelumnya singkatan sederhana satu DOF atau single DOF untuk menjelaskan respons sistem yang berisolasi sebelum kembali stabil. Di tugas saya menggunakan sistem satu DOF ini, dan ini adalah grafiknya. Dan di tugas 13 ini bertujuan menjadi penelitian yang melakukan simulasi numerik pada sistem suspensi serupa untuk membandingkan hasil modal teoritis saya dengan hasil simulasi jurnal yang lebih presisi. Untuk artikelnya sendiri, saya menggunakan artikel yang berjudul Comparative Analysis of System in MATLAB Simulink and MC Adam with the Half Quarter Car Model yang dibuat oleh Chikhel dan Desmond, yang diterbitkan oleh International Journal of Innovative Research and Science, Engineering and Technology, volume 12 Agustus 2013. Nah, seperti yang dilihat dari artikel tadi, yaitu judulnya tentang Comparative Analysis of Vehicle Suspension System, yang ditulis oleh Chikhel dan Desmond. Untuk sistem dan metodenya, sistem yang dikaji yaitu suspensi seperempat kendaraan atau quarter car model yang terdiri dari massa bodi atau sprung mass dan massa roda atau unsprung mass. Tujuan penelitiannya yaitu membandingkan hasil analisis respons suspensi kendaraan menggunakan dua software simulasi yang berbeda, yaitu MATLAB Simulink dan MSC Adam, untuk memvalidasi keakuratannya. Tipe modenya itu MDOF, yaitu Multi Degree of Freedom atau 2 DOF, dengan jenis gerak translasi, gerak vertikal naik turun. Jenis eksitasinya step input atau eksitasi langkah berupa kenaikan profil jalan setinggi 0,1 meter. Metode analisisnya yaitu simulasi numerik menggunakan pemodelan matematik state space pada MATLAB dan pemodelan multibody dinamik pada ADAMS. Parameter sistemnya yaitu massa bodi 290 kg, massa roda 59 kg, kekakuan suspensinya yaitu 16.182 Nm, dan peredamannya yaitu 1000 Ns per meter. Yang ketiga yaitu analisis grafik respon transiennya. Nah, untuk grafik sendiri, saya mendapatkannya dari ini, teman-teman. Dari jurnal yang tur ke-9. Nah, dari yang ini ya, teman-teman. Baik, kembali ke analisis grafik respon transiennya, yaitu yang pertama, bagian transient versus steady state. Grafik merespon waktu yang jelas terbagi dua. Bagian transient terjadi dari detik ke-0 hingga detik ke-3,4, di mana posisi bodi mobil mengalami fluktuasi naik turun. Nah, bagian transientnya sendiri itu terdapat pada dari detik ke-0 hingga ke 3,4 atau sekitar segini ya, teman-teman. Nah, pada posisi ini, mobil masih mengalami fluktuasi atau gerakan naik turun. Nah, setelah itu terdapat bagian steady state, yaitu dimulai dari detik setelah 3,4. Nah, di sini di mana grafik menjadi garis lurus stabil pada posisi simpangan 0,1 meter mengikuti tinggi gundukannya. Nah, pada grafik yang mulai lurus ini itu menunjukkan sudah steady state sistemnya atau dia sudah tunak. Yang kedua, di analisisnya yaitu terdapat overshoot dan kecepatan meredak. Terdapat overshoot atau lonjakan amplitudo pada awal respon. Nah, yang ini teman, dari yang misal 0, set langsung naik tinggi. Nah, artikel ini mencatat deviasi maksimum sebesar 0,0586 meter di atas posisi rata-rata. Respon ini tergolong lambat meredak karena membutuhkan waktu penyelesaian atau settling time selama 3,4 detik untuk benar-benar berhenti berisolasi. Nah, untuk angka 0,0586 ini saya juga didapatkan dari PDF-nya atau dari artikelnya.
Lalu ada karakter redaman dan hubungan konsep. Sistem ini memiliki karakter other than atau terda kurang, ditandai dengan osilasi sinusoidal yang melulus secara bertahap. Hal ini terjadi karena rasio redaman sistem kurang dari satu, yang berdasarkan parameter artikelnya yaitu estimasi redamannya 0,23. Karena nilai redamannya kecil, selubung peluruhan eksponensialnya menurun dengan landai, menyebabkan getaran bertahan cukup lama sebelum habis. Selanjutnya untuk perbandingan dengan model sederhana tugas 12, di sini saya membuat tabel modelnya. Yang pertama, aspeknya itu tipe modelnya. Pada model yang tugas 12 saya menggunakan SDOF atau single degree of freedom atau satu derajat kebebasan. Sedangkan yang tugas ke-13 atau yang dari artikel itu MDOF atau multi degree of freedom atau dua derajat kebebasan. Lalu aspek lainnya itu komponen MCK-nya atau massa itu komponen MCK-nya yaitu massa mobil dan C-nya itu peredam dan K-nya itu pegas. Sedangkan di artikel itu ada banyak yaitu massa bodi dan roda, pegas suspensi dan ban, lalu ada peredam. Sedangkan jenis eksitasinya yaitu yang tugas 12 itu step input kualitatif sketsa, sedangkan yang artikel step input terukur 0,1 meter. Bentuk responnya juga sketsa yang tugas 12 sketsa peluruhan sederhana, sedangkan yang tugas ke-13 grafik simulasi presisi dengan nilai numerik. Tujuan analisisnya yang pertama yaitu memahami konsep dasar getaran, sedangkan yang tugas kedua yaitu validasi akurasi software simulasi. Lanjut ke pembahasannya, di sini saya membahas untuk yang persamaan, perbedaan, dan hal baru. Untuk persamaannya, kedua model menganalisis sistem mekanik massa pegas peredam yang mengalami eksitasi langkah step input. Keduanya menghasilkan respon transient tipe underdamped ditandai dengan adanya overshoot awal dan osilasi yang meluruh akibat komponen peredam. Lalu di perbedaannya sendiri, model tugas 12 atau 1DOF mengabaikan efek ban. Sebaliknya, model artikel 2DOF memperhitungkan massa roda dan kekakuan bannya. Ini membuat respon sistem lebih realistis karena menggambarkan interaksi getaran antara ban dan bodi mobil. Lalu, saya menemukan hal baru, yaitu artikel ini memberikan wawasan bahwa kenyamanan berkendara bisa diukur dengan angka yang pasti, yaitu settling time. Nilai peredamannya atau C sama dengan 1000 ns per m pada artikel terbukti menghasilkan waktu penanganannya 3,4 detik. Angka ini mengajarkan saya bahwa nilai C harus dioptimalkan agar getaran hilang lebih cepat demi kenyamanannya. Lanjut ke refleksi singkatnya. Berdasarkan data artikel, jika saya boleh mengubah parameter, saya akan menyarankan untuk meningkatkan nilai koefisien redamannya. Alasannya, waktu penanganan atau settling time saat ini mencapai 3,4 second, yang berarti mobil mengayun cukup lama, yaitu sekitar 3,5 detik setelah melewati gundukan. Dengan menaikkan nilai koefisien redamannya misal menjadi 2000 ns per m atau lebih, rasio redaman akan naik menjadi mendekati angka kritis sehingga energi getaran terdisipasi lebih cepat, overshoot berkurang, dan mobil lebih cepat stabil. Dan untuk daftar pustakanya yaitu tadi PDF atau artikel tadi teman-teman. Mungkin penutup, kesimpulannya, analisis artikel ini mengajarkan saya bahwa kenyamanan berkendara itu bisa diukur dengan angka pasti yaitu settling time. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis getaran transien pada suspensi mobil. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.